Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nuranggraini, NPI 1431900022 dari kelas R. Di sini saya akan menyelesaikan tugas untuk evaluasi akhir semester perancangan 2 dengan judul Modular Construction, model rumah modular sebagai perumahan rakyat di daerah rawan gempa. Untuk materi yang akan saya sampaikan terdiri dari 3 bab. Yang pertama, pendahuluan, yang kedua isi, dan yang ketiga penutup. Pendahuluan di sini berisi tentang latar belakang, mengapa saya memilih proyek ini. Yang kedua, isi atau penjelasan berisi tentang apa itu modular construction sebenarnya. Dan yang ketiga penutup. Untuk selanjutnya, yang pertama pendahuluan atau latar belakang. Indonesia adalah sebuah negara yang besar dan luas. Maka dari itu, tidak sedikit pula ancaman, rintangan yang harus dipecahkan sebagai jalan menuju solusi. Masalah yang harus dipecahkan Indonesia diantaranya adalah persoalan penanganan bencana alam. Dikutip dari Tirto.id yang terbit pada tanggal 29 September 2019, yang ditulis oleh Zaki A, mengabarkan jika dalam waktu 1 tahun pasca terjadinya bencana gempa bumi disertai tsunami, pemerintah dinilai lamban dalam menangani korban, sehingga banyak korban yang masih terlantar di kem-kem pengungsian. Salah satu hal yang paling penting dalam penanganan bencana ini adalah menangani masalah permukiman yang rusak akibat bencana alam tersebut. Dikarenakan dari tahun ke tahun harga rumah semakin mahal dan semakin tidak berpihak kepada rakyat menengah ke bawah. Dalam hal ini, saya mengusulkan model rumah sederhana, praktis, serta tahan terhadap gempa menggunakan konsep modular sebagai salah satu solusi yang dapat diterapkan dalam pemecahan permasalahan tersebut. Untuk yang selanjutnya, penjelasan mengenai apa sih modular construction itu. Modular construction atau yang sering disebut dengan modular struktur. Istilah lainnya adalah prefabricated building, bisa juga pre-assembled building, atau transportable module. Adalah struktur di mana metode konstruksinya dilakukan proses fabrikasi atau pembuatan struktur di darat, atau dengan kata lain on-shore fabrication yard, secara utuh dan kemudian akan diangkut dengan heavy lifting crane, kemudian diangkut lagi dengan heavy shipping atau barge, lalu dibawa ke lokasi proyek untuk dirakit dan dipasang. Sedangkan kelebihan dari modular construction sendiri terdiri dari 1. Menghemat waktu pelaksanaan. Yang kedua, quality control. Jadi, quality control ini dimaksudkan kita dapat memantau proses dari pekerjaan fabrikasi rumah yang akan dibangun tersebut. Baik itu berdasarkan mutu dan kualitasnya. Untuk yang selanjutnya, limbah diminimalkan. Yang keempat, biaya diturunkan seperti disebutkan sebelumnya. Dengan meminimalkan limbah, ini pada gilirannya akan mengurangi biaya bahan. Selain itu, juga menghemat waktu. Yang kelima, lebih sedikit gangguan. Konstruksi ini sebagian besar diselesaikan dalam pengaturan pabrik, yang berarti mereka dapat menghindari penundaan terkait cuaca. Dan yang keenam, mudah untuk diperluas dan dipindahkan. Selain kelebihan, modular konstruksi juga memiliki beberapa kekurangan, di antaranya sistem transportasi. Yang kedua, ukuran bangunan modular dibatasi oleh kemampuan truk yang mengangkutnya. Yang ketiga, fleksibilitas. Untuk struktur, keputusan tentang desain harus dipegang teguh. Setelah modul keluar dari pabrik, modul tidak dapat dirubah bentuknya. Yang keempat, pembiayaan prosedur yang biasa dilakukan adalah membayar di muka atau dibayar secara bertahap, yang bisa jadi sulit untuk bagi organisasi untuk berkomitmen. Gambaran umum tentang metode konstruksi terdiri dari 5 metode. Yang pertama, perakitan di fabrication yard.
Struktur akan difabrikasi oleh kontraktor baja khusus atau heavy steel fabrikator. Tahapan ini dilakukan perakitan struktur secara utuh oleh fabrikator dan dalam fase perakitan semua proses equipment, machinery, piping, electrical, hingga instrumen juga ikut di dalamnya. Untuk metode yang kedua, heavy lifting atau pengangkutan dengan heavy lifting crane. Struktur bangunan diangkut dengan menggunakan heavy lifting crane yang nantinya akan dibawa oleh kapal atau barge. Yang ketiga, loadout atau pengangkutan dengan SPMT. SPMT atau Self-Propelled Modular Transporter adalah jenis kendaraan yang digunakan untuk mengangkut muatan bertemass besar. Setelah perakitan struktur selesai, struktur akan diletakkan di atas SPMT, kemudian akan dibawa menuju kapal di pinggir laut. Yang keempat, metode sea transportation, dibawa menuju ship. Setelah struktur dibawa menuju kapal, lalu akan dipasang sea fastening temporary struktur yang berfungsi agar struktur tidak bergerak di atas kapal. Kemudian, kapal akan membawa struktur menuju ke lokasi proyek. Tahapan yang kelima adalah tahap erection atau tahap di lokasi site. Setelah tiba di lokasi, selanjutnya modular struktur tersebut diinstal di lokasi site dengan menggunakan crane. Tentunya tahapan bergantung pada kebutuhan desain dan lapangan, dan setiap proyek yang unik memungkinkan menggunakan metode yang berbeda. Untuk hasil penelitian dari persoalan saya tentang gempa dan penerapannya di Indonesia sebagai berikut. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Journal of Civil Engineering, Building and Transportation tentang model rumah modular sebagai perumahan rakyat di daerah gempa Madiun, menyatakan bahwa rumah modular tersebut dapat bertahan di wilayah yang memungkinkan terjadinya gempa. Berikut analisis yang dilakukan menggunakan software StatPro untuk menguji model rumah modular terhadap beban gempa pada suatu daerah di Indonesia. Dari gambar tersebut, dapat dijelaskan bahwa basa tidak mengalami tepuk atau patah saat dibebani oleh gempa. Kemungkinan model rumah modular akan mengalami rusak. Sebagian strukturnya akan mengalami bengkok, namun tidak mengalami kerobohan yang mengakibatkan korban jiwa. Dengan ini, model rumah modular dinyatakan aman terhadap gempa di Indonesia. Karena Tengku F. pada tahun 2014 menyebutkan beberapa filosofi rumah yang tahan terhadap gempa. Dalam jurnalnya yang berjudul Analisis Bahan Bangunan pada Daerah Rawan Gempa dan Tsunami di Pesisir Pantai Teluk Palu, yaitu antara lain, yang pertama, ketika gempa berskala kecil terjadi, bagian struktural dan non-struktural tidak boleh rusak atau hancur. Yang kedua, ketika gempa berskala sedang terjadi, bagian struktural rumah tidak boleh rusak, walaupun bagian non-strukturalnya rusak. Yang ketiga, ketika gempa berskala besar terjadi, walaupun bagian struktural dan non-struktural rusak, harus ada waktu bagi penghuni rumah tersebut untuk menyelamatkan diri. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep modular dapat diterapkan pada suatu daerah rawan gempa, berdasarkan hasil perhitungan beban gempa yang telah dilakukan. Selain itu, konsep rumah ini dirasa sangat cocok untuk membantu kalangan masyarakat dengan penghasilan rendah menengah ke bawah, dikarenakan memiliki harga yang cukup terjangkau. Model rumah modular ini juga dapat menjadi solusi bagi pemerintah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan, terutama dalam hal tempat tinggal. Sedangkan saran, dikarenakan program modular construction ini sangat minim diterapkan di Indonesia, saya berharap jika ke depannya pemerintah akan turut mengembangkan sistem konstruksi ini, dikarenakan dirasa lebih efisien dan lebih terjangkau untuk pembangunan pasca terjadinya bencana alam, sehingga dapat meminimalisir dampak terlantarnya masyarakat di kamp pengungsian dikarenakan rumah mereka yang rusak akibat bencana alam. Selanjutnya, daftar pustaka. Ini adalah sumber-sumber yang saya pakai untuk menyelesaikan tugas evaluasi semester ini.
Selanjutnya, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.